وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Para shaimin wa shaimat rahimakumullah. Kemarin kita telah membicarakan masalah kebertuhanan yang kita ambil dari Al-Quran, ayat di mana Allah menyatakan bahwa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada aku. Para shaimin rahimakumullah, mengapa kita membicarakan tentang kehambaan dan ketuhanan? Manusia selaku hamba dan Allah selaku Rabb. Sebab sudah terikat satu perjanjian antara hamba dengan Allah selaku Rabb sebelum Bani Adam, sebelum umat manusia itu dilahirkan ke muka bumi ini. Ini dinyatakan oleh Allah di dalam surah Al-A'raf ayat 172, mengingatkan kepada seluruh umat manusia dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ingatlah, kata Allah, ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi anak cucu Adam sebagai keturunan mereka, zuriat mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka, seraya berfirman, bukankah aku Tuhanmu? Semua ruh itu menjawab, betul, Engkau adalah Tuhan kami. Kami telah menyaksikan. Disebutkan ini dalam Al-Quran, jangan sampai nanti, kata Allah, pada hari kiamat kamu mengatakan bahwa kamu lupa akan perjanjian itu. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam musyahadah itulah di mana kita telah menyaksikan Allah, terjadinya satu perjanjian yang di dalam Al-Quran disebut dengan ahdallah, perjanjian hamba dengan Allah. Para ulama telah menyimpulkan ahdallah itu adalah perjanjian hamba dengan Allah. Pertama, sang hamba telah berjanji bahwa akan menuhankan Allah semata, mengakui bahwa Allah adalah Rabb-Nya. Yang kedua, sang hamba berjanji bahwa akan ridho dengan segala ketentuan-ketentuan Allah, ridho dengan kodoknya, ridho dengan segala apa yang ditentukan oleh Tuhan selama dia menjalani kehidupan di muka bumi. Yang ketiga, sang hamba berjanji tidak akan melalaikan Allah, tidak akan lupa dengan Allah. Pada dasarnya semua Bani Adam
itu terikat perjanjian itu dengan Rabb-nya, dengan Allah selaku Rabb-nya. Allah hanya menuntut janji itu untuk ditepati oleh sang hamba. Oleh sebab itulah, dengan kasih sayang Allah mengutus para rasulnya, para nabi dan rasul, untuk mengingatkan segenap umat manusia, mulai dari generasi pertama anak keturunan Adam, diingatkan oleh para nabi dan rasul bahwa seluruh umat manusia itu bertanggung jawab dengan perjanjian itu, janjinya selaku hamba terhadap Allah selaku Rabb-nya. Dalam perjalanan kehidupan umat manusia, seringkali umat manusia itu melalaikan janji itu. Ketika sudah terjadi secara komunitas umat manusia, suatu kaum misalnya, yang sudah secara keseluruhan mengingkari janji itu, maka kaum itu akan dimusnahkan oleh Tuhan dan digantinya dengan makhluk yang baru. Sebagaimana firman-Nya, wa iyasha yudhibkum fayati bi khalqin jadid. Ketika kami sudah mengambil keadilan, kata Allah, maka akan kami ganti kalian dengan makhluk yang baru. Inilah yang terjadi pada masa kaum-kaum sebelum kita, yang terjadi pada kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Nuh, yang dimusnahkan oleh Tuhan secara keseluruhan, sehingga umat manusia yang masih tertinggal di muka bumi ini seharusnya menjadi sadar bahwa janji dengan Allah itu mutlak harus ditepati. Ini barangkali ada hubungannya dengan keadaan kita pada saat ini, di mana Allah mengingatkan umat manusia yang sedang menjalani kehidupan di muka bumi ini, di mana kalau menurut para ahli saat ini lebih dari 7 miliar yang masih mendiami muka bumi ini, manusia yang mendiami muka bumi ini, yang sepertinya secara umum diingatkan oleh Tuhan dengan wabah yang sedang berjangkit pada saat ini, bahwa sudah sebagian besar dari kita, umat manusia ini, sudah melupakan janji selaku hamba dengan Rabb-nya. Ketika sudah sebagian besar Bani Adam itu sudah tidak lagi menuhankan Allah, sebagaimana Allah menjanjikan bahwa Dia tidak akan segan-segan mengganti kita dengan makhluknya yang baru. Artinya kita akan sebagian besar dimusnahkan oleh Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, ini ada hubungannya dengan apa yang kita sampaikan kemarin, bahwa siapa Tuhan kita. Kalau kita sudah berbicara tentang siapa Tuhan kita, kalau kita mengakui bahwa Allah itu adalah Rabb kita, sekaligus Allah meminta agar kita juga berilahkan Dia. Rabb, Allah selaku Rabb itu diakui oleh semua makhluk, termasuk iblis. Tapi iblis tidak mengilahkan Allah. Iblis mengakui bahwa dia punya kemampuan lebih daripada makhluk Tuhan yang lain. Iblis tidak menyadari bahwa hidupnya itu dalam genggaman Sang Penciptanya. Dia merasa lebih dari orang lain, oleh sebab itu dia terkutuk. Secara rububiyah, iblis mengakui Allah selaku Rabb.
selaku Tuhan, tapi secara uluhiyah, keilahian Allah, iblis dalam hal ini dia tergelincir di dalam menuhankan Allah. Para shaimin rahimakumullah, kita akan sampaikan pada episode berikutnya di mana kejadian daripada Bani Adam ini di dalam Al-Quran itu secara rinci disampaikan oleh Allah, diterangkan oleh Allah kejadian jasadnya yang berasal dari saripati tanah, sementara ruhnya itu ditiupkan oleh Allah sendiri. Mudah-mudahan pada kesempatan berikut, pada pertemuan yang akan datang, kita akan berbicara tentang itu, dan semoga semua ini akan menyadarkan kita semua bahwa kita adalah hamba yang dicipta, yang bertanggung jawab terhadap yang menciptakan kita, dan kita dituntut perjanjian kita dengan Allah selaku Rabb kita, dan itulah akhir daripada kehidupan kita yang diminta oleh Allah untuk konsisten menuhankan Dia. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Latif ultuf bina, Ya Latif ultuf bina, ultuf bina.